Oke, kita bahas ini yuk. Pasti kalian semua pernah lihat kan orang-orang kayak gini di medsos? Nah, hari ini kita bakal bongkar. Apa sih sebenarnya resep di balik para guru online kontroversial di Indonesia? Nah, semuanya itu ramai gara-gara satu statement ini nih. Datangnya dari seorang pengusaha dan influencer, Timothy Ronald. Tapi pertanyaannya, ini tuh cuma sekedar celetukan asal atau jangan-jangan emang ada semacam playbook atau strategi sengaja di baliknya? Nah, ayo kita coba bedah bareng-bareng. Oke, bagian pertama, jadi intinya argumen si Timothy ini tuh gini, dia bilang orang-orang jenius dari dulu kayak Einstein atau Mozart kan nggak ada tuh yang nge-gym. Jadi menurut dia, nge-gym itu ya aktivitas buat orang yang pikirannya simple. Ya, jelas aja. Logika kayak gini gampang banget dipatahin kan? Ini tuh tipikal generalisasi yang tujuannya emang bukan buat ngajak mikir, tapi buat mancing emosi. Padahal kan kita semua tahu, nge-gym itu justru soal disiplin, konsisten, sama kemauan keras. Nah, ini nih yang ngebawa kita ke tujuan utamanya. Coba deh bayangin, di dunia media sosial sekarang, mata uang yang paling dicari itu bukan lagi duit atau emas, tapi perhatian kita semua. Taktik ini sebetulnya ada namanya rage bait. Gampangnya, ini tuh konten yang sengaja dibikin buat bikin kita marah. Kenapa? Soalnya makin kita emosi, makin kita pengen komen, pengen nge-share. Dan ujung-ujungnya, algoritma jadi makin getol nyebarin konten itu kemana-mana. Dan polanya tuh udah kebaca banget, kayak siklus yang diulang-ulang terus. Pertama, lempar statement kontroversial. Kedua, biarin aja netizen marah, nanti juga viral sendiri. Nah, kalau udah viral, dapat deh yang ketiga. Perhatian sama followers baru yang bejibun. Abis itu yang keempat, baru deh audiens baru ini dimonetisasi, alias diubah jadi duit. Nanti kalau udah sepi lagi, ya tinggal ulang lagi dari langkah pertama. Simpul kan? Kontroversi jadi perhatian, perhatian jadi cuan. Tapi Timothy ini bukan satu-satunya pemain loh. Ada lagi nih sosok lain yang juga sempat rame banget, namanya Ryu Kintaro. Gayanya beda, tapi tujuannya mirip-mirip. Nah, kalau Ryu, ini pendekatannya beda. Dia tuh ngebungkus omongan kontroversialnya dengan kedok motivasi positif atau tough love, seolah-olah ngasih kebenaran yang pahit gitu. Jadi, di sini kita bisa lihat ada dua rasa kontroversi yang beda. Timothy itu mainnya pakai hinaan langsung dengan citra self-made man. Sementara Ryu, dia pakai motivasi positif tapi dari kacamata orang yang udah punya privilege. Tapi intinya, dua-duanya sama-sama mancing keributan buat dapat perhatian. Walaupun gaya mereka beda banget, ternyata mereka berdua ini punya satu benang merah yang sama. Satu masalah fundamental yang penting banget buat kita sadari. Masalahnya itu, mereka berdua ngomong dari posisi yang sering disebut menara gading. Maksudnya mereka ngasih nasihat dari sudut pandang orang yang punya banyak kemudahan atau privilege. Jadi mereka nggak benar-benar ngerti gimana susahnya realita buat kebanyakan orang. Dan ada satu kalimat kunci dari salah satu konten yang ngebahas ini yang benar-benar nusuk ke inti masalahnya. Coba dibayangin, buat orang yang nggak punya safety net atau jaring pengaman, ngambil resiko itu bukan sesuatu yang seru, tapi menakutkan. Gagal bisnis itu bukan cuma rugi, tapi bisa berarti jatuh miskin. Nggak ada tuh dana talangan dari keluarga. Jadi pas dengar nasihat, ayo berani ambil resiko, itu kedengarannya bukan motivasi, tapi malah kayak nggak peka sama keadaan. Terus gimana dong kita sebagai penonton harusnya nanggepin ini semua? Nah, disinilah kita perlu ngebedain dua hal penting. Kita harus bisa bedain nih. Untuk kasus Timothy, dia itu orang dewasa. Apa yang dia omongin di publik, ya jadi tanggung jawab dia. Dan strategi bisnisnya sah-sah aja dikritik. Beda ceritanya sama Ryu Kintaro, yang saat itu masih remaja. Mengkritik idenya yang kurang nyambung dengan realita itu boleh, tapi kalau sampai ngebully orangnya secara personal, nah itu udah beda cerita dan nggak produktif sama sekali. Jadi intinya gini, kritik yang adil itu fokus ke pesannya, ke idenya yang out of touch, bukan ke orangnya. Pertanyakan sistemnya, kenapa kok pesan-pesan kayak gini bisa laku? Itu jauh lebih penting. Ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar kan? Di zaman dimana perhatian jadi rebutan, gimana caranya kita bisa ngebedain mana motivasi yang beneran tulus dan mana yang cuma kontroversi sengaja buat cari panggung? Nah, sebagai penikmat konten, kayaknya tugas kita bareng-bareng nih buat lebih kritis lagi sama semua nasihat yang kita dengar. Dan terutama, lihat dulu siapa yang ngomong.